Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kalian semuanya. Siswa baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Demak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu menjaga iman dan imun. Menjaga imun dengan cara berolahraga dan makan teratur. Menjaga iman dengan cara selalu beribadah kepada Allah dan berdoa semoga terhindar dari virus COVID-19. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, perkenalkan nama saya Zunaidi, guru dari MTS Negeri 4 Demak, akan membawakan materi struktur kurikulum. Nah, sebelum kita mengetahui struktur kurikulum itu apa, terlebih dahulu kita memahami apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Mengenai apa? Mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Selain rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, ada juga dalam kurikulum itu pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Selain rencananya juga ada pedomannya agar pelaksanaan atau proses pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Itu adalah kurikulum. Apa itu fungsinya? Fungsi kurikulum yang pertama adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid atau siswa dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa. Yang ketiga, fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Juga fungsinya untuk pedoman dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari kurikulum. Kita menuju ke materi utama, yaitu struktur kurikulum. Apa itu struktur kurikulum? Yaitu pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum itu susunan mata pelajaran yang harus kalian tempuh, kalian pelajari oleh peserta didik. Makanya struktur kurikulum itu terdiri dari mata pelajaran dan alokasi waktu. Ini adalah struktur kurikulum Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Demak. Terdiri dari mata pelajaran dan alokasi waktu untuk kelas 7, 8, dan 9. Struktur kurikulum terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Ya, kelompok A dan kelompok B. Ini kelompok B, tadi kelompok A. Untuk kelompok A terdiri dari 1 pendidikan agama Islam atau PAI. PAI ada 4 mata pelajaran. Yang pertama Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Al-Quran Hadis dalam 1 minggu diberi alokasi waktu 2 jam pelajaran. Baiklah 7, 8, dan 9. Demikian juga Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Itu juga 2 jam pelajaran setiap minggu. Baiklah 7, 8, 9. 1 jam pelajaran terdiri dari 40 menit. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. PPKN juga diberi alokasi waktu 3 jam pelajaran, baik kelas 7, 8, 9. Ini yang kelas 9 ketutup ya. Sama ini.
Untuk bahasa Indonesia nomor 3, 6 jam pelajaran, 7, 8, 9. Bahasa Arab sama 3 jam pelajaran, 7, 8, dan 9. Kemudian yang tidak kelihatan bahasa Inggris ini ketutup. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran, baiklah 7, 8 maupun 9. IPA 5 jam, IPS 4 jam. Kemudian kelompok B seni budaya 2 jam kelas 7, 1 jam, 1 jam 8, 9. Kemudian nomor 10 penjaskes atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Semuanya 3 jam. Baiklah 7, 8, 9. 11 prakarya atau informatika sama 2 jam, 2 jam, 2 jam. Yang terakhir bahasa Jawa 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi total kalau ditotal dalam 1 minggu mata pelajaran atau alokasi waktu yang diterima oleh siswa 48 jam. Sama baiklah 7, 8 maupun 9. Keterangan mengenai struktur kurikulum tadi. Alokasi waktu jam pembelajaran dalam 40 menit setiap jam. Jadi kalau 2 jam pelajaran berarti 2 kali 40 menit. Selain program atau mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum di atas, kami juga menyelenggarakan program unggulan, yaitu program kelas unggulan sains dan kelas unggulan tajwid. Program kelas unggulan sains dan kelas unggulan tajwid ini diberi tambahan 6 jam pelajaran setelah pembelajaran kelas reguler selesai, yaitu jam ke-9 dan jam ke-10. 6 jam pelajaran itu setiap minggu untuk unggulan sains dan tajwid. Kita lanjutkan. Bagaimana untuk pembelajaran di masa darurat COVID-19? Ada 3 macam teknik pembelajaran. Yang pertama pembelajaran daring atau dalam jaringan atau PJJ, yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui online, baik WA, Google Classroom, Google Meet, Google Form, dan lain-lain. Yang kedua pembelajaran kelas nyata, yaitu kalian masuk tatap muka di kelas. Ini melihat situasi kondisi keadaan sudah kondusif atau sudah aman, pandemi COVID sudah aman, kita akan melaksanakan pembelajaran nyata. Ini berarti melihat situasi. Sementara ini yang kita gunakan di MTS Negeri 4 dalam teknik pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring, yaitu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan melalui media online, baik WA, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Jadi kalian grup sama ini nanti akan dibuat grup kelas untuk pembelajaran, makanya jangan keluar dari grup. Demikian tadi materi tentang struktur kurikulum di MTS Negeri 4 Demak dan sistem pembelajarannya di masa pandemi COVID-19. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran. Selamat bergabung dengan keluarga besar MTS Negeri 4 Demak. Cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan ke waktu dan kesempatan berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19. Salam sehat dan salam bahagia. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.